Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Oki Adityawan, SSN MM, dosen dari program studi Desain Komunikasi Visual, Universitas Adirajasa Resmara Sanjaya Bandung. Menjadi seorang pendidik di era digital bukan lagi sekedar mentransfer ilmu, melainkan bagaimana kita menyalakan rasa ingin tahu dan menciptakan ruang belajar yang adaptif bagi mahasiswa. Di video PDD 2026 ini, saya akan membagikan bagaimana saya mengintegrasikan unsur pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna membentuk lulusan yang siap bersaing secara global. Di video berikut adalah unsur pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas bersama mahasiswa. Tetapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan sedikit deskripsi mata kuliah yang akan saya ajarkan atau digital marketing. Mata kuliah ini ditujukan untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami konsep teoritis dan praktik identifikasi mengenai potensi pemasaran melalui pemanfaatan aplikasi berbasis internet. Lalu ada pemasar digital, e-commerce, modal bisnis e-commerce, teknologi terkait web store, open chart, serta bagaimana memasarkan web store maupun marketplace digital. Lalu berikutnya ada CPL atau capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah ini. Terdiri dari 3 bagian, ada sikap, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Di sini mahasiswa harus mampu menguasai konsep teoritis, metode, dan alat yang digunakan dalam digital marketing. Berikutnya ada keterampilan umum, yaitu mampu bekerja sama bersama tim serta berkomunikasi dalam pekerjaan. Yang kedua, mampu bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan serta bisa melakukan evaluasi dari pekerjaan tersebut, baik secara kelompok maupun mandiri. Dan yang ketiga adalah mampu bekerja di bawah tekanan. Lalu berikutnya adalah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis serta metode dan alat yang digunakan dalam digital marketing. Mahasiswa memahami konsep e-commerce, digital marketing, dan penggunaan teknologi digital yang meliputi e-commerce dan digital marketing, teknologi internet dan web dalam pemasaran modern, model bisnis e-commerce dalam pemasaran digital, dan digital market dalam pemasaran modern. Lalu mahasiswa juga harus mampu memahami konsep pembayaran elektronik, user interface, e-business, dan strategi bisnis dalam digital marketing. Lalu berikutnya ada mahasiswa harus memahami konsep dan membuat open chart, web store, dan Google Analytics yang meliputi desain dan tema web store, melakukan upload web store, promosi melalui web store, dan mengetahui tentang Google Analytics dalam dunia digital marketing. Itu CPMK dari mata kuliah ini, dan video berikut adalah saat saya berada di kelas bersama mahasiswa untuk perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum perkuliahan dimulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih. Kita lanjut kuliah. Kita belajar digital advertising, tapi ada sedikit sentuhan sejarah periklanan. Jadi nggak akan full digital advertising. Ada yang interest dengan mata kuliah ini atau baru semua, atau ada yang tukang jual lagi sih? Oh, pernah Nah, apa? Meta itu kan di dalam advertising ini iklan di Meta, Shopee gitu. Ya, betul. Nah, digital advertising atau periklanan digital itu nanti kita akan pelajari. Tapi yang saya angkat di sini itu nggak akan sampai dalam-dalamnya, sampai ngebahas algoritma dan lain-lain enggak. Kecuali kalau ada permintaan ke sini, boleh. Pak, saya udah lama jualan di Shopee misalkan, saya butuh algoritmanya belajar kayak gini, oke kita bahas. Enggak, kalau misalkan enggak sampai sedalam itu juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu di sini ya. Kalau ngomongin pokok, saya ngajar marketing mungkin yang tadi saya sebutnya. Beberapa kali saya pernah jualan online juga. Kalau saya dulu jualan pertama kali mulai dari zaman dulu Kaskus, tahu Kaskus ya? Ya, mungkin beberapa orang tahu. Salah satu forum
Jualan ada JB-nya dulu, mulai dari jualan, COD-an gitu, terus testimoninya beneran manual semua, nggak kayak sekarang harus rating gitu. Dulu beneran testimoni sangat berharga banget dan itu jujur. Kalau sekarang mungkin kan orang malas kirim testimoni, udah bintang 5 aja nggak usah komen gitu kan. Pada akhirnya pedagang-pedagang banyak yang memaksakan untuk kasih testimoni. Harus bikin videonya, harus bintang 5, kalau nggak garansinya hangus dan lain sebagainya. Dulu itu nggak saya, dulu jauh gitu. Walaupun sekarang juga banyak yang akhirnya ngasih testimoni ya terserah saya mau ngasih rating berapa. Cuma kan jatuhnya jadi nanti antara konsumen dengan penjual itu akan ada mungkin ada perbedaan pendapat. Atau misalkan kayak rating ojol gitu, diantarin udah enak santai baik-baik tiba-tiba di komen nggak enak itu atau apa bintangnya gitu. Itu juga masuk ke merchandising digital. Yang pertama kita ngomongin sejarah iklan dulu. Kita akan banyak skip di sini. Iklan pertama kali adanya kapan? Katanya menurut data atau menurut penelitian itu sudah ditemukan sejak 5.000 tahun yang lalu ada aktivitas jual beli atau barter awalnya. Benar nggak? Manusia. Apa ini? Benar sih. Kemungkinan iya. Karena barter nggak ada sejak dulu. Tapi apakah sudah ngiklan? Iklannya gimana? Itu kayak sport atlet gitu, yang memakai zaman batu gitu. Kemungkinan sudah ada aktivitas komunikasi dan kemungkinan juga iklan yang pertama adalah word of mouth. Iklannya dari mulut ke mulut. Kayak gimana iklan mulut ke mulut? Dari mulut ke mulut gitu nih, dari mulut ke kuping. Dari dulu sampai sekarang sama word of mouth itu adalah periklanan paling efektif. Makanya sampai sekarang masih dipakai. Testimoni itu paling utama, paling dulu daripada bintang-bintang. Dan 1 sampai 10 berapa? 9. Tapi kalau misalnya tetangga kita mau di sini makanannya enak itu jauh lebih percaya. Atau di sini kalian deh. Jadinya di sini aja murah, enak, jauh lebih percaya. Karena akan jauh lebih efektif daripada sekarang kita iklan misalkan di sosial media yang viral-viral itu. Ada orang-orang yang ngejar tempat-tempat viral, tempat kejadian viral? Mungkin ada di sini. Jangan. Oh, ada mungkin ya. Nonton habis nonton tiba-tiba ada tukang bakso viral enak banget di sana. Bapak A udah didatangi ternyata Zong. Pernah kayak gitu? Saya sering. Saya senang makan, senang jajan, senang masak. Jadi kalau ada tempat makan yang enak baru itu pasti dikejar. Tapi banyak yang lain. Ternyata apa? Setelah lama belajar marketing segala macam, terus sempat juga kerja sama influencer dan selebgram itu, ternyata semuanya bisa dimainin. Oh gini sistemnya, gini. Terakhir itu saya minggu kemarin saya ada satu rumah makan restoran Sunda yang katanya viral, ada kolam, ada saung-saungan, gitu. Pas datang ke sana, ada 1,5 jam ke sana, kolamnya kering, saungnya senjarabi gitu ya. Terus di saung-saung itu yang ngisi bukan konsumen tapi keluarga yang punya restoran. Kehajatan digigikan yang konsumennya kita pada datang. Oh itu ada. Nah jadi itu yang saya dapat ternyata bukan dari word of mouth tapi dari Instagram dan TikTok. Ini muncul 5.000 tahun sebelum Masehi katanya. Jadi awal mula ada komunikasi segala macam, ada gestur, ada bahasa tubuh, itu mulai ada yang namanya transaksi antara personal dengan personal lainnya. Next lagi. Nah, mulai ke tidak terlalu jauh, sekitar 400 tahun yang lalu. Tahu Tom Raider yang gambarnya bapak ini, pernah nontonnya? Kalau nonton film-film kolosal, film kerajaan,
atau film Amerika zaman perjuangan, Lincoln dan kawan-kawan pasti ada oknum yang satu itu. Kerjaannya adalah ngasih berita dari kota ke kota. Karena belum ada surat cetak. Jadi dia akan ngumumin kalau ada berita tentang kerajaan apa, dia akan ngumumin di kota. Karena dulu kotanya termasuk kota-kota yang cukup kecil. Pusat-pusat peradabannya di pasar. Kalau zaman sekarang enggak akan. Ini orang teriak-teriak nanti mau di mana? Kalau zaman Belanda dulu mungkin masih ada. Zaman kita di Indonesia dulu masih ada tahun terakhir. Jadi dia bawa berita, dia ngomongin di banyak orang, nanti setiap orang akan kembali beritanya lagi. Gitu. Next lagi. Media tradisional. Ada batu, tanda liat, dan daun papirus yang digunakan untuk sarana menulis. Bukan sarana untuk promosi. Lebaran lisan kita harus mengukir batu terus promosi gitu kan yang lebih cantik. Ya. Oh. Oke, kita mulai media tradisional ada batu dan papirus dan lain sebagainya untuk media menulis saat itu. Tapi mulai belum ada istilah untuk promosi bikin poster, pamflet dan lain-lain kayaknya belum. Karena zaman itu kayaknya sayang banget harus bikin batu segede itu ya untuk promosi misalkan jualan muda atau jualan apa gitu kayak gitu. Masih mulut ke mulut. Akan jadi ini? Ya. Oh. Ya. Saya pernah lihat. Ini. Saya jadi yang sih. Beda. Yang saya jadi MC di kampus bukan ada ya. Masih saya sakit ya? 5. Tapi umurnya udah lebih dari 5 ya? Ya udah apa skip. Siap. Oke, ini mulai bahasa Mesir Kuno juga sama, mulai pakai papirus, bikin pesan-pesan poster penjualan dan sebagainya. Di Mesir diangkat mulai ada promosi penjualan karena salah satu bangsa yang peradabannya disebut tua, Mesir sama Tiongkok. Dua ini yang dianggap jejak rekam sejarahnya masih rapi daripada bangsa-bangsa yang lain. Ada bangsa-bangsa yang lain tercatat tua tapi warisannya udah ada, sudah dihancurkan atau sudah dibakar. Saat dulu misalnya zaman bangsa Spanyol invasi dan segala macam. Aspek Inka dibakar Spanyol juga, sejarahnya hilang juga. Kalau Mesir kan kayaknya akan ada perlawanan jika terjadi di suatu tempat ini, misalkan Tiongkok atau Chinese seperti Cina. Dan buknya juga gede banget gitu. Mau nyerangnya juga lebih repot lagi maksudnya. Secara teknologi juga udah bagus. Romawi Yunani masih tercatat juga baik. Nah ini juga salah satu lukisan batu atau dinding untuk tujuan komersial juga telah muncul di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan dan terutama India. Kalau ngomongin sejarahnya, kita ngomongin sejarah seni di sini. Sejarah seni, gambar-gambar atau lukisan-lukisan dinding yang awalnya cuma dianggap ini ternyata hanya lukisan misalkan binatang-binatang. Nah, berjalannya waktu segala macam, ada orang-orang yang belajar tentang semiotik. Ada yang belajar semiotik dan ada yang belajar tentang pergerakan, gambar dan visual itu ternyata banyak yang mulai mengartikan apa arti dari lukisan dinding tersebut. Ternyata tidak semata-mata hanya untuk menunjukkan bahwa di zaman itu ada kuda, enggak. Di zaman itu ada jerapah, ternyata enggak seperti itu. Nah, salah satunya adalah informasi yang menyebutkan bahwa di zaman itu juga sudah mulai ada jual beli di dinding itu. Saat orang-orang zaman dulu mulai berteduh dari badai segala macam, itu sengaja disemenin gambar dan hal-hal seperti itu untuk menunjukkan bahwa ada seseorang atau ada orang yang memiliki binatang ini. Walaupun pada zaman itu bisa diambil di mana berburu. Tapi ternyata ada orang yang punya itu untuk bisa dilakukan transaksi dan jual beli. Itu lebih dalam ke
semiotik ya, Pak Bambang. Terus saya lebih yang bikin semiotik, buku semiotik. Berikutnya, ini pembagian atau perkembangan periklanan. Ada pre-industrial, ada industrializing, ada industrial, post-industrial era dan global interaktif. Dari buku kontemporari dan informasi. Teman-teman ada di mana? Pasti di global interaktif. Mungkin teman-teman hidup di provinsi sekian. Pasti udah di zaman itu kan? Yang mana? Kita bahas. Ini mulai abad ke-19. Di sini udah mulai ada atau banyak tanda-tanda atau simbol yang digunakan untuk mempromosikan barang. 70 ke 80 ada kekurangan energi yang akut, akhirnya ada the marketing. Jadi akibat produksi yang sangat berlebihan segala macam, ternyata itu menguras energi dan listrik. Barangnya numpuk, banyak banget. Pemasarannya masih lewat radio dan TV. Udah gede belum? Udah gede penjualannya, tapi produksi akan jauh lebih besar. Makanya ada muncul the marketing. Gimana caranya untuk membatasi orang beli? Revisi, bukan membatasi orang beli, membatasi untuk memproduksi. Nah, awal mula di sinilah mulai muncul brand yang eksklusif. Klasifikasi brand, klasifikasi merek, produk yang akhirnya enggak semua produk bisa kalian dapat atau dibeli atau dijual. Brand-brand luxury mulai muncul, produk-produk luxury dan setiap enggak semua orang itu mulai muncul. Seperti apa yang terjadi sekarang. Beberapa tahun yang lalu lah misalkan, 5 tahun yang lalu atau sekian tahun yang lalu, awal mula saya dengar merek Bangpei gitu. Supreme. Berikutnya time on creative. Dimas lagi. Time on creative configuration, rata-rata waktu yang dihabiskan pengguna untuk melihat atau berinteraksi dengan satu konten visual. Tujuan mengukur tingkat keterlibatan atau engagement audience terhadap konten kalian. Relevansinya visual, dinamis, informatif atau estetis. Pernah ngerasa ini? Pernah tahu ini atau pernah merasakan ini time on creative? Di teman-teman generasi Z sekarang itu sekarang mulai turun lagi dari angkatan teman-teman sekarang. Seberapa cepat kalian nge-scroll satu konten dari konten lainnya? Under 5 second. Bisa jadi 2 detik, 3 detik awal. Kalau udah nggak seru, nggak keren, nggak oke, nggak ada apa-apa yang bisa dipakai clickbait, scroll. Ada yang lebih aneh lagi, tinggal scroll itu masuk semua infonya. Dan itu yang bikin brain rots. Kenapa? Otak terbiasa dapat kenyamanan yang sangat cepat di situ. Jadi nggak ada proses otak di mana memproses seluruh informasi yang utuh. Itu bisa bikin brain damage ya. Nah, kalau kita ngomongin sini adalah ya mas, teman-teman pasti ngerasain semua sekarang. TikTok dan Instagram kenapa muncul Reels, kenapa muncul YouTube Shorts, karena yang begini-begini. Kalau dulu ada yang namanya clickbait yang awal video ya, sekarang pakai short, pakai TikTok, pakai Reels, itu untuk mancing. Oh, scrollnya cepat banget. Lihat produk, iklannya pasti untuk poin gitu. Ini produk apa, lain, buat apa. Yang jualan parfum sekarang banyak banget ya. Benar gak sih? Terbuat parfum cocoknya untuk malam. Baunya manis banget begini. Yang ini parfumnya untuk pagi, siang. Ya, seberpengaruh itu. Ada engagement di proses. Oke. Lagi, conversion rate, presentasi pengguna yang melakukan tindakan yang diinginkan, misalnya pembelian, tindakan berkeuntungan. Ini cara menghitungnya. Conversion rate itu gimana caranya? Jumlah konversi pada 100% bagi jumlah pengunjung.
Efektivitas akhir visual dan pesan itu tindakan nyata. Efektif atau tidaknya iklan adalah saat dia masuk ke CTA atau call to action, dia pesan atau enggak, dia beli atau enggak. Jadi iklan kalian kalau ngomongin produk atau jasa adalah sampai targetnya konsumen itu beli. Kalau enggak berarti belum bisa dihitung jumlahnya. Kalau dia udah masuk keranjang, sudah masuk tahap engage dulu, tapi belum call to action. Kesuksesan iklan itu adalah saat produknya terjual. Itu kesuksesan pertama. Yang kedua adalah saat produknya mulai dipromosikan. Yang ketiga, saat produknya continuous dia pakai seumur hidup atau selama mungkin. Yang tadi kita kembali ke awal, teman-teman ketergantungan sama produk apa? Sabun juga ganti tuh, shampoo juga ganti tuh. Nah, nggak ada ikatan di situ. Saya pakai shampoo mereknya A terus. Kayak ngopi, kapal api terus. Atau sampai ke brand-brand yang lain, kayak juga atau segala macam itu. Ada orang-orang yang sangat identik harus pakai brand itu. Ini hubungannya, konteks yang awal, awareness-nya sama CTR-nya. Saat teman-teman atau masyarakat sudah tahu tentang brand awareness-nya atau awareness sebuah produk, konsisten secara langsung membentuk persepsi merek di benak audiens. Elemen kita ngomongin logo, warna, gaya desain itu membangun pengenalan dan ingatan jangka panjang. Pasti yang logo Apple begitu itu udah tahu sangat identik kan. Kayak di mana wae pasti udah tahu ini Apple gitu. Yang namanya begini. Iya benar. Atau bentuk-bentuk kepala begini. Karena data materan pasti materan. Berarti dengan simbol-simbol kayak itu dah. CTR-nya itu logonya yang warna dan gaya udah pasti warna sama. Visual yang menonjol di antara konten lain atau feed media sosial atau laman web dapat secara langsung meningkatkan kemungkinan klik. Data digital berperan sebagai trigger pertama sebelum audiens membaca teks atau deskripsi. Ini seru, kayak udah baca. Daya tarik visual berperan sebagai trigger pertama sebelum audiens membaca teks atau deskripsi. Judul yang sangat provokatif juga itu CTR juga. Belum baca isinya, udah baca judulnya, itu udah trigger duluan. Pernah? Nah, kalau enggak ya, berita-berita yang kontroversi dan lain sebagainya, gimana caranya orang sekarang bikin sesuatu yang orang mau baca dulu atau klik dulu deh, atau thumbnail yang wah gitu, pengen aja ngeklik gitu. Nah, kalau coba pernah masuk ke situs judul dengan gambar-gambar cewek yang seksi-seksi itu pasti ada. Lihat aja feed-nya, lihat feed IG-nya, lihat feed TikTok-nya, lihat historical-nya, itu nggak bisa dibohongin semua. Ada karakter setiap orang itu kelihatan di proses sama di sosial medianya. Nah, apa yang kalian baik adalah apa yang kalian suka. Akan direkomendasikan terus hal-hal yang dekat dengan itu. Kesimpulannya sudah selesai kesimpulan dan dekat closing. Metrik seperti impression, CTR, time creation dan conversion rate merupakan indikator awal untuk menilai efektivitas visual dalam kampanye digital. Memperoleh tampilan, dampaknya terhadap awareness, engagement, dan tindakan pengguna. Ada pertanyaan? Ada sesuatu yang mau didiskusikan? Ada hubungan teori ke praktik? Puasnya apa Pak? Apa? Puasnya, keluaran kuliahnya. Ya apa?
ada tugas nanti bikin promosi produk. Jadi brandnya atau produknya bisa brand sendiri atau brand apa? Bisa jadi nanti bikin iklan video, bisa adlibs, gitu, atau bisa juga nanti bikin visual poster dan lain-lain. Bukannya luarannya kolektif, Pak? Apa? Luarannya nggak kolektif sama klien? Enggak. Mata kuliah ini aja. Biasanya kalau saya sih jarang ngasih tugas. Karena ada kamera, saya ngomongnya ada tugas. Tolong dikat. Tolong dikat. Tidak ngomong sana, editornya Tugas tetap ada, cuma mungkin nggak terlalu banyak. Oke. Deskripsi tugas udah. Tugasnya banyak. Visual mock-up. Batas waktu 1 minggu sejak pertemuan buat yang presentasi kebutuhan saya untuk laporan akademis. Kalau realnya jarang banget. Oke. Terima kasih. Kalau kita terima kasih banyak sudah hadir. Cek aksinya dulu. Udah? Atur nuhun semuanya, terima kasih sudah hadir di sini. Sampai ketemu minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.